Begitu sampai di depan rumah, ternyata yang gue temuin cuman rumah kosong yang gak berpenghuni. Hah? Maksudnya kalian nyasar? Dan anak itu ternyata udah gak ada. Dia udah ngilang gitu aja. Anjir, merinding. Watching Malam Cinematic Universe. Halo, selamat malam, kembali lagi bersama saya Ike Mokyoshi, masih di MCU Malam Cinematic Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Cinematic Universe. Pada malam hari ini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah yang ada di dunia ini. Kita akan kembali membacakan chat-chat horor. Langsung saja chatnya akan muncul di sini, dan jangan lupa tonton semua video kita yang ada di playlist di atas sini. Di sini nih, ini di sini. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Watching Malam Cinematic Universe. Jo, di mana lo? Lama amat sih. Gue udah sampai nih. Lo mampir dulu ya. Astaga, angkat telepon gue, Jo. Cina. Jo, lu duluan aja, Yen. Gue ada urusan dikit nih. Ntar gue kabarin lagi. Urusan apaan? Di mana lo sekarang? Katanya. Gue masih deket jembatan. Hah? Ngapain lo stop di situ? Motor lo bermasalah? Enggak kok, aman, kata si Jo. Terus ngapain pakai acara berhenti segala? Ah, ada-ada aja lo. Ya udah kalau gitu gue muter balik, kata temannya si Jo ini. Jangan, nggak usah, lu balik duluan aja. Gue nggak lama kok nyampe rumah, ntar gue ceritain. Aduh, kata si Ian. Ya udah terserah lo, gue duluan, kata si Ian ini. Oke, Yen, udah tidur lu? Si kampret, di mana lu? Gue baru nyampe rumah nih. Anjir, dari mana aja sih, Cok? Lo tadi sebenarnya habis ngapain? Sabar, ini gue mau cerita. Jadi tadi itu pas lewat di jembatan, gue tiba-tiba kebelet kencing. Gue berhenti, gue turun ke bawah jembatan, terus gue kencing di sana. Nah, begitu udah kelar, pas naik ke atas tiba-tiba gue ngeliat di dekat motor gue parkir ada anak laki-laki yang duduk sendirian sambil nangis. Hah? Umurnya kira-kira 10 tahun. Ngapain ada anak kecil duduk di situ sendirian malam-malam jam segitu? Nah, itu dia. Pas gue tanyain, dia bilang dia lagi nungguin ayahnya jemput. Dia udah nungguin dari tadi sore tapi ayahnya nggak datang. Anjir, set, kasihan amat, kata temennya si Jo ini. Jadi ceritanya ini anak tadi sore itu lagi jalan keluar berdua sama ayahnya naik motor. Nah, terus ayahnya ini mampir bentar di sebuah warung buat ngisi bensin. Nah, pas lagi berhenti, si anak ini dia ngelihat ada pedagang es keliling yang lewat seberang jalan deket jembatan. Oke. Dia lalu minta duit ke ayahnya, bilang pengen beli es. Ayahnya lalu ngasih duit, terus dia langsung pergi ke seberang jalan beli itu es. Nah, selesai beli es, pas dia mau balik, dia udah nggak lihat lagi ayahnya di warung itu, kata si bocil itu. Dia coba tanya ke pemilik warung. Kata ibu pemilik warung, ayahnya ini lagi pulang bentar ke rumah, ada yang ketinggalan, terus si anak disuruh tunggu, katanya. Walah, tapi sampai malam ditungguin ayahnya nggak datang. Makanya dia dari tadi nangis di sini. Cir, tega banget itu ayahnya ya. Masa iya ayah sih lupa kalau dia lagi bawa anak? Yang bener aja, katanya. Jangan-jangan dia sengaja lagi. Terus gue bilang sama adeknya, kalau gue bakal anterin dia pulang, jadi gak usah nangis lagi. Nah,
Sebelum nganterin dia pulang, gue mampir dulu ke warung beli makanan ringan buat ngehibur dia biar dia gak sedih lagi. Lalu singkat cerita gue anterlah dia pulang ke rumahnya. Oh terus kata si Ian. Begitu sampai di depan rumah, ternyata yang gue temuin cuman rumah kosong yang gak berpenghuni. Hah? Maksudnya kalian nyasar? Dan anak itu ternyata udah gak ada. Dia udah ngilang gitu aja. Anjir, merinding gini ya. Anjrit. Jadi itu berarti gue auto merinding katanya. Langsung buru-buru cabut dari tempat itu. Kata temen Sien. Pas balik gue mutusin buat berhenti dulu di warung tempat gue beli makanan ringan tadi. Gue mampir buat beli air mineral sambil mau nenangin diri dulu. Gue masih shock katanya. Nafas gue ngos-ngosan. Astaga. Gak lama si ibu pemilik warung keluar. Terus dia nanya, "Ada gak apa-apa kan?" Terus gue ceritain lah ke ibu itu apa yang barusan gue alamin. Dan lu tahu gak si ibu itu bilang apa? Tanda tanya. Itu udah sering kok dek terjadi di deket sini. Wadaw. Lalu si ibu itu pun cerita. Sekitar beberapa bulan yang lalu, pas asar nih ceritanya, warung itu kedatangan pembeli seorang anak laki-laki bersama putranya yang berusia sekitar 10 tahun katanya. Jadi ceritanya mereka ini mau pergi jalan-jalan dan si masnya ini mampir di warung itu buat beli bensin. Sama ya, sesuai sama cerita bocil tadi. Nah pas lagi berhenti itu si anak ini nggak sengaja ngelihat di seberang jalan yang dekat jembatan ada pedagang es keliling lewat. Oke, sama cerita si bocil. Lalu si anak itu pun langsung bilang ke ayahnya pengen beli es itu. Si ayahnya ini kemudian ngasih duit. Terus si anak langsung pergi ke seberang jalan. Tapi naas, mungkin karena terlalu bersemangat, si anak ini nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan. Dia main lari aja gitu. Dan langsung bersamaan dari arah belakang ada angkot lewat dengan kecepatan yang cukup kencang. Angkot itu udah gak sempet ngerem lagi dan terjadilah musibah itu. Innalillahi. Tubuh anak itu terlempar dan dia meninggal di tempat. Sementara sang ayah langsung histeris. Dia pun ambruk gak sadarkan diri. Ya Allah. Kabarnya karena trauma dan kesedihan yang begitu mendalam, sang ayah memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan pulang ke kampung halamannya. Dan sejak kejadian itu, kata si ibu pemilik warung, arwah si anak kerap terlihat duduk-duduk di jembatan itu sambil nangis. Dan tidak jarang dia meminta bantuan sama pengendara yang kebetulan lewat dan berhenti sendirian di jembatan itu pas malam-malam dengan tujuan yang sama, minta diantar pulang ke ayahnya yang tak kunjung datang menjemput. Tapi dia gak jahat kok, gak pernah nyelakain orang. Paling ya cuma iseng itu tadi. Tapi menurut gue bukan iseng sih. Mungkin lebih tepatnya dia cuma sedang mengekspresikan kesedihan mendalam yang sedang dia rasain. Duh, gue jadi ikut baper cok, kata si Ian ini. Gue tadi awalnya juga udah takut banget. Tapi begitu dengar cerita dari si ibu, gue malah jadi terharu. Kebayang betapa sedihnya. Kata si Ian. Gue cuma bisa berdoa semoga si anak bisa tenang di alam sana dan si ayah diberi keikhlasan. Amin. Oke. Tapi memang banyak orang bilang kalau orang yang matinya nggak wajar itu memang sering gentayangan dan mencari alasan kenapa dia bisa mati, atau dia tuh harus selesai dulu tujuannya gitu ya. Oke, paling segitu dulu cerita kita malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan subscribe. Di-share juga ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya Ike Momokyoshi pamit undur diri. Salam MCU. Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Sinematik
universe.